Ruang Cerita Delano, ini ruangan gue ya. Jadi gue suka banget untuk bercerita. Cerita demi cerita itu yang menumbuhkan gue dan itu adalah sebuah proses kehidupan gue pribadi. Dan di Ruang Cerita Delano ini tentunya gue mau berbagi sama kalian semuanya, pecinta Ruang Cerita Delano, dan kali ini menjadi episode yang spesial sekali buat gue karena mungkin ini juga yang ditunggu sama teman-teman. Siapa yang ada di sebelah gue ini? Seorang perempuan muda, prestasi luar biasa. Dia pernah nyangkut lah ya bahasanya di hati gue. Oke. Dia adalah Jessica. Selamat malam. Halo, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Nah, Jessica ini namanya sangat bagus banget loh, cantik ya. Agatha Jessica Margaret Siahaan. Yes. Panjang sebenarnya ya. Jadi AJM. Yes, AJM kalau inisialnya yes. ya. Dan Jessica ini teman-teman, dia ini mungkin ada yang belum tahu. Jessica ini adalah seorang peserta ya di Pop Academy Indosiar tahun 2020. Tahun 2020 yang dimana ajang pencarian bakat ini pertama kalinya Indosiar buat untuk pop ya. Yes. Ya, Pop Academy, dan Jessica terpilih dari sekian banyaknya orang, terpilih masuk ke 40 besar. Ya kan? Untuk ditandingkan lagi di saat itu, dan menjadi kehormatan gue buat gue pribadi karena gue juga terpilih menjadi fashion guru di sana bersama dengan teman-teman yang lain. Ada Diana Putri ya, ada Maya Ratih ya, kalau salah waktu itu, dan juga wah banyak lah cerita di sini. Tapi sebelum kita panjang ke sana, supaya teman-teman ngerti kok Jessica gitu ya, mungkin ada yang belum kenal. Jadi ini dia Jessica. Halo. Halo semuanya. Kamu apa kabar? Baik, kamu gimana? Baik, sehat, puji Tuhan. Ini mau ngobrol santai aja ya, jadi nggak usah kayak ibu-ibu gitu. dia tegang banget kayak gitu kan. Tapi sebelumnya terima kasih loh buat waktunya Jessica yang kayaknya sebenarnya susah banget ngedapetin waktu kamu. Aku tuh udah mau kayak ngajakin dia untuk collab YouTube tuh sebenarnya udah dari tahun berapa ya, 2016. Kita ketemu aja tahun berapa? Iya benar. Tapi karena memang waktu itu kan kamu masih menjadi peserta Pop Academy, betul. Popa. Kita bilangnya Popa. Ya, Popa. Yes. Dan kegiatan Popa juga kamu sangat padat banget kan, karena kamu harus ada di asrama, plus ditambah ada kuliah. Jadi bertanding tapi juga kuliah. Ya, betul sekali. Dan sempat pisah sama keluarga berapa lama tuh ya selama di asrama? 3 bulan ya? 4 bulan. 4 dari bulan Oktober. Ya? Dari Oktober sampai Februari. Yes. Itu juga karena ketunda gara-gara ada si Mr. Covid yang nggak ngerti. Tiba datang akhirnya ketunda kan Pop Academy-nya kamu. Nah, dan juga buat Jessica yang baru saja berulang tahun, selamat ulang tahun sayang. Yeay! Ulang tahun yang keberapa? 23 tahun. Yes. Oke, dicatat ya teman-teman, 23 tahun. 23 tahun. Dan kali ini kenapa jadi senang banget? Karena baru saja berulang tahun, 23. 23 tuh means a lot ya. Berarti kamu udah semakin dewasa. Betul. Plus ditambah sebenarnya banyak sekali lili yang masuk ke media sosial gue sampai dengan detik hari ini. Plus ditambah di saat kamu berulang tahun kemarin yang juga pada Kak nggak ngucapin selamat ulang tahun buat Jessica. Kak nggak ngucapin, itu tuh masih bisa dikatakan para penggemar Jessica lah ya, yang mendukung Jessica di saat Pop Academy itu berlangsung ya, karena dan penggemar kamu juga. Oh iya. Heboh. Jadi banyak banget lah yang mau di-share di sini. Tapi sebelum ke sana mungkin how are you doing? Ngapain aja nih Jess setelah
sudah apa ya, perjuangan kayaknya cukup melelahkan kali ya. Kayak gitu kali ya. Gimana tuh Jess? Ngapain aja setelah itu? Aku lanjut kuliah. Ya, ngambil apa? Lanjut kuliah biology. Biology. Ya, science. Jadi mau jadi scientist. Scientist. Yes. Scientist tuh kayak gimana tuh maksudnya? Kerjanya di laboratorium. Kak. Laboratorium. Iya. Berarti jadi lab woman ya. Yes, lab woman. Betul. Untuk bisa menemukan obat COVID kali ya nanti. Oh, itu benar. Iya, salah satunya bener, kan? Iya. Terus sama jadi host. Jadi host di mana? Iya, ada kesempatan di Kiss. Di Kiss, Iya, kisah Kiss. seputar selebriti. Yes. Kamu tuh harus bangga loh kamu jadi host ya Kiss. Karena kalau menarik waktu ke belakang, host-hostnya Kiss tuh orang-orang hebat. Iya, betul. Ya, salah satunya sahabat gue Dave Hendrik kemarin pernah jadi tamu di sini. Dia Kiss lama juga. Oh, iya, Ruben Onsu juga. Ruben Onsu pernah ya? Yes, I think semoga nggak salah. I think ya, mudah-mudahan. Tapi karena Kiss tuh termasuk salah satu infotainment yang terlama ya. sangat cukup panjang terlama ya, hebat sekali. Wow. Dan sekarang di zaman milenial ini ada wajah baru. Agatha Jessica Margaret Siahari. Gimana gue nggak hafal orang namanya bagus. Gimana? Senang jadi host? Deg-degan. Deg-degannya gimana? Iya kan. Makanya nggak pernah tahu loh kalau kamu tuh punya kepercayaan diri. Iya, bener untuk itu. paling tidak ngomong di, Iya. apalagi jadi presenter gosip ya. Iya, kan harus gitu kan. Coba diperagakan di sini gimana sih? Sedikit dong kayak. Oke, Hai harus Islam. ya. Ya, Oke. gimana coba? Di sini ya. Di mana? Di bawah di sana. Di situ. Oke. Baik, selamat pagi Kiss Lovers. Kembali lagi bersama saya Jessica Popa menjumpai Anda sekeluarga dalam infotainment kesayangan Kiss Pagi. Kisah seputar selebriti. Wah. Oh, gitu ya. Iya. Oh, berarti Gimana dong kalau kakak kan host juga? Iya, bagus. Coba maksudnya dari mana tuh kamu bisa mendapatkan karena sempat gak percaya waktu aku lihat postingan kamu bisa ambil job ini. Ini kan pasti kamu kan juga karena tergabung sama Artist Management Stream ya, which is itu kayaknya correct me if I'm wrong, kalau Stream itu juga punyanya Indosiar MTech gitu ya, kalau nggak salah. Nggak? Kira-kira begitu ya? Kamu Nanti aku salah. karena dia nggak tahu jangan-jangan. Iya, pasti kayaknya sih kerjasamanya. Iya, kerjasama betul. kali ya, kerjasama kali ya. Mungkin lebih kepada kerjasama dan nggak kayak, hah, Jessica, kok bisa si Jess ini ngambil job sebagai presenter Kiss? Host, ya. Kenapa tuh kok bisa kayak ya udah deh, gue ambil aja? Jadi mungkin dari Indosiar itu kan melihat Jessica mungkin ada bakat nih gitu. Jadi pengen dikulik lagi. Ada bakat apa? Bakat nyanyi atau bakat nge-host? Nge-host. Loh, emang bagaimana mereka bisa ngelihat kamu bisa nge-host sementara kamu tuh, karena gini ya teman-teman semuanya, Jessica tuh sebenarnya di saat gue jadi fashion guru di Indosiar, kamu tuh sebenarnya cukup pemalu, entah pemalu atau malu-maluin. Please deh. Maksudnya bukan pemalu lah ya, lebih kayak bukan orang yang kayaknya all out gitu. Iya, betul, kan? Kok betul. bisa berani-beraninya mau ambil Kesempatan itu. Karena aku tidak mau melewati kesempatan. Karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Betul. Jadi aku berhubung ada kesempatan, aku lakukan dengan baik dengan belajar seperti itu. Dan salah satunya adalah untuk menjadi presenter Kiss ya. Betul. Itu infotainment ya teman-teman, dan wah ini pastinya banyak sekali seluruh Indonesia udah nonton acara kamu dong, ya kan, seminggu 2 kali? Iya. Setiap hari Senin dan Selasa tayangnya. Oh gitu, kamunya ada di sana Senin dan Selasa. Iya. Rabu, Kamis, Jumatnya kamu kemana tuh? Loh, kok kamu nanya sih? Iya nanya lah. Maksudnya kenapa cuma 2 hari? Bukannya gue taunya. Kiss itu kan setiap hari Senin dan Selasa doang toh. Oh, hanya Senin dan Selasa. Betul, baru nanti Rabu, Kamisnya ada lagi infotainment yang lain namanya Hot jangan Issue. marah dong, biasa aja. Aku nggak marah, tahu ya. aku nggak marah. Ya.
Oke, baik. Oke, karena ya itu dia tadi ya. Tapi bagus ya pada akhirnya kamu bisa belajar kan Iya, dari betul, sana belajar. untuk punya keberanian ngobrol di depan publik, ngomong di depan publik ya kan, Iya. bicara. Karena bagaimanapun juga walaupun di dalam studio kan yang nonton mata tuh bisa jutaan loh kamu, Iya, Jess. betul. Bener kan? Tapi grogi nggak? Apa pakai prompter tuh kamu? Pakai prompter. Pakai. Tapi harus hafal juga toh. Harus hafal juga Iya. dan improvisasi sebenarnya Betul, ya. iya. Aku lagi tahap belajar sih itu. Lagi Kak. tahap belajar ke Iya, sana ya, nggak betul. apa-apa. Nikmati proses, karena bagaimanapun juga Jessica masih muda nih teman-teman, 23 tahun. You are still very young, you understand that? Jadi artinya adalah proses pembelajarannya Jessica tuh masih harus dalam banget Betul. dan panjang lah ya menuju ke sana. Oke, udah nggak ada lagi. Mama, apa kabar? Papa, apa kabar? Baik, puji Baik-baik. Tuhan semuanya. Dokter ya Mama ya? Suster? Dokter cinta. Dokter cinta. Apa Mama suster ya? Perawat di sebuah rumah sakit hebat ya di Iya. Jakarta. Kamu pernah konsul di sana deh. Seriously gue. Pernah Iya, ketemu Mama? soalnya enggak dokter mata kalau nggak salah tuh. Kok bisa? Kok bisa? Oh berarti kamu stalker ya? Jadi Enggak, nanya-nanya. jadi tidak Kak. Jadi tuh dokternya Kakak tuh nitip salam lewat mama. Oh gitu. Ya Iya, salamin jadinya lagi tahu. dokternya siapa tuh namanya? Tapi sudah. Lupa. Gak ada. Iya, baru banget Apa? meninggal berapa bulan yang lalu kalau tidak salah ya. Oh I'm sorry. Cewek? Iya, perempuan. Masih muda? Enggak, sudah berumur. Oh sudah berusia Yes. ya? Wah, kenapa kamu baru bilang sekarang? Nah ini kan, jadi ini adalah, iya tapi berduka cita ya, salam Mama kalau ketemu sama keluarga itu berduka cita. Ya. Terima kasih banyak sudah mengirimkan salam buat aku. Ya. Ya, nah tuh cara ngomongnya iya. Tapi kita nggak percaya ya kalau dia bisa jadi presenter ya. Tapi memang banyak Kak yang emang iya sih, banyak yang meragukan aku, banyak yang kayak bertanya. Meragukan mungkin enggak kali ya, mungkin karena apa ya, kayak nggak percaya gitu. Iya. Kok tiba-tiba bisa ke infotainment? Karena kita tahu kalau infotainment itu kan sebenarnya should be a very strong character. Betul. Woman. Ya. Iya kan? But anyway, selamat dan itu menjadi sebuah karir baru kan bagaimanapun juga buat kamu. How about your single? Ada rencana mau buat single apa? Ada. Namun Itu tentang kamu. Ditunggu aja. oh gitu. Iya. Liriknya ada nama Delano-nya nggak sih? Oh, tidak. Enggak ya. Aduh, Tidak. Pengennya kayak baju kan bisa tuh. Waktu Leslar kawin kan ada ditulis Leslar. Iya, iya, Kalau lagu bisa nggak syairnya ada Delano Aduh. gitu? Nggak bisa ya? Nanti deh. Halo cinta Delano gitu. Nggak enak banget ya. Halo cinta Delano. But anyway, iya. Ya. Dan sebenarnya begitu banyak apa ya cerita Ya. di antara kita. Ya, dan sampai sekarang ini sebenarnya banyak sekali yang senang sekali dengan kedekatan gue sama Jessica, yang mungkin banyak sekali yang kayaknya setuju banget kalau kita tuh sebenarnya harusnya bersama berumah tangga apa bagaimana, gue juga bingung. Netizen ini kayaknya punya peran tuh melebihi dari orang tua kita sendiri. Itulah netizen kan Kak. Iya, tapi sebelum kita jauh ke sana sebenarnya, yuk kita sedikit bernostalgia ya, karena teman-teman sejujurnya memang jarang sekali berkomunikasi sama Jessica, karena mungkin Jessica juga in some part dia very sensitive girl, yang mungkin dia berpikir gue marah, iya nggak sih? Iya. Kenapa tuh? Ya ada lah, nanti jadi rame lagi. Soalnya pada nanyain. Oh gitu, iya itu salah kamu lah. Ya Karena kan, kamu aku- nggak ya pin- udah, ya udah apa nggak aja pintar salah. berkomunikasi. So ada beberapa orang dan ya nggak begitu dekat sebenarnya, kita jujur aja ya. Maksudnya setelah Pop Academy Indosiar itu bisa dikatakan terputuslah komunikasi kita, nggak banget sebenarnya. Ya. Tapi ya very rare lah. Jadi kayak kita agak susah untuk WhatsAppan. Nggak susah sebenarnya, tapi lebih kepada maybe just not there. Ya waktunya memang nggak di sana. Dan waktu itu juga pernah, sebenarnya kita seharusnya punya project untuk bikin YouTube bareng. Nggak jodoh lagi. Ya.
Kenapa mau buat rangkaian-rangkaian itu supaya ini jangan dipotong-potong ya teman-teman semuanya. Karena jangan sampai nanti lo mikirnya udah datengin Jessica aneh-aneh lagi gitu kan. Jadi sebenarnya karena memang Jessica sibuk dan waktu itu lagi juga mau preparation for your single sebenarnya. Ya, betul. Dan gue udah ngomong sama Jessica kalau oke, kasih tahu ya kalau single lagunya akan apalah gitu kan, supaya seperti janji gue bahwa gue juga akan membantu Jessica untuk menjadi stylistnya di saat single pertama itu akan muncul, dan itu adalah bentuk hadiah gue. Cuma memang sibuk, Jessica-nya sibuk pacaran mungkin dan kuliah dan lain-lain ya. Kita akan kulik nih ya, kulik dalam-dalam sebenarnya ngapain aja sih Jessica setelah Popa tuh kayak you have your own world. Iya. Jadi aku tuh sebenarnya sedang melanjutkan kuliah. Di samping itu aku juga sedang kerja dengan orang proyek. Oh. Jadi aku pekerja berarti kamu. Iya, jadi aku kerja bareng orang proyek, ngitung cash flow proyek gitu. Oh, jadi gitu. itu cukup menguras aku tidak bersosial media gitu. Mungkin teman-teman di luar sana tuh bingung kali ya, aku tidak seperti teman-teman yang lain, jarang bersosial media. Bener-bener aku tuh kayak ansos banget. Karena memang aku ada pekerjaan lain yang aku kerjakan. Kenapa gitu. tuh kamu memilih untuk mengerjakan apalah proyek itu? Oke. Jadi Kenapa nggak fokus di kuliah dan buat lagu dunia entertain atau gitu dunia ya. entertain gitu? Gimana ya? Aku merasa karena aku memang kayaknya cocoknya di belakang layar, gak tahu kenapa gitu. Maksudnya karena bukan, kalau di depan layar tuh aku kayak merasa apa ya? Kayak masih malu-malu gitu dan gak bisa yang heboh gimana gitu. Jadi masih belajar. Jadi aku makanya kayak menutup maksudnya diri. Mungkin kamu lebih senang di belakang layar karena kamu lebih bebas sebenarnya untuk menjadi diri sendiri dibandingkan kamu di depan layar. Iya, nggak juga sih. Tapi this is a good point ya, supaya kita semuanya bisa tahu Jessica tuh sebenarnya ada di mana hatinya dan siapa sih Jessica gitu ya. Kita akan kulik sedikit nih di sini, dan tadi dibilang lebih itu kan dari hati kamu yang jujur ya. Sebenarnya kamu lebih comfortable. You have that comfort zone to be who you are. Betul. Ya kan, sebagai diri kamu di belakang panggung. Salah nggak? Sebenarnya nggak salah. Tetapi pertanyaannya, kenapa mau jadi peserta Pop Academy? Aduh. Kenapa mau di ajang pencarian bakat? Betul. Jadi memang ya itu rencana Dipaksa, Tuhan. Enggak, tidak dipaksa. Kalau dipaksa aku tidak seniat itu. Oke, jadi? Bener-bener kayak untuk cari pengalaman sih, Kak. Bukan yang harus, juara 1 Siapa yang gitu. mendukung kamu waktu dari titik awal untuk daftar ke Pop Academy waktu itu? Oke, jadi karena aku kuliah di Purwokerto, itu Jawa Tengah. Jadi aku ikut Bintang Radio. Nah, alumni Bintang Radio ada yang mengenalkan aku ke namanya Lucky Octavian. Lucky Octavian itu punya channel, dia bilang, ini ada nih ajang pencarian bakat pop di Indosiar gitu, namanya Pop Academy gitu. Akhirnya aku ikut lah. Jadi tuh berawal dari keiseng-isengan aja sebenarnya. Dan aku juga tidak menyangka-nyangka aku bakalan berada di 4 besar seperti Nggak itu. nyangka sampai sana. Udah nggak usah jauh-jauh sekali. dulu sampai sana ya. Sampai ke 4 besar karena kita mau mengupas habis ya tentang perjalanan perjuangan kamu lah ya di sana, dan kita mengenal seperti apa dan kita mulai ngobrol dekat dan lain-lain. Oke, berarti sebenarnya kamu cuma mau lihat value di dalamnya bahwa kamu bisa belajar. Belajar untuk berkenalan sama orang banyak, punya koneksi, ataupun di ajang pencarian bakat itu kan ada asramanya sehingga kamu juga dilatih bagaimana bisa bernyanyi dan lain-lain ya. Dan kamu tidak punya prioritas untuk mau jadi juara dong berarti dari awal. Tidak ambisius untuk ke sana. Iya, tidak Tapi ambisius. yang penting experience, pengalamannya yang lebih Betul. mahal dibandingkan ambisius untuk jadi pemenang. Iya, itu sih. Oke, this is very interesting. Oke, dan apakah selama kamu ada di pencarian? Oke, lalu Jess, apakah selama kamu di asrama waktu Pop Academy itu bahagia aja gitu? Maksudnya tidak ada tekanan? Jujur aku tuh orangnya
kayak overthinking. Jadi pasti ada tekanan gitu. Jadi sebenarnya kelihatan sebenarnya sih. iya. Betul. Jadi kalau orang-orang kan tipe orang kan berbeda-beda ya kayak. Jadi kalau aku tuh menjalani itu harus kayak penuh dengan tekanan gitu. Padahal bisa di-enjoyin aja gitu. Seharusnya. Tapi karena aku tipe orang yang terlalu overthinking gitu, jadinya ya hal yang nggak jadi masalah gitu. Ya. Oke, dan ya bagaimanapun juga itu perjuangan kamu ya. Iya, betul. Waktu kamu di Pop Academy, dan itu menjadi pengalaman hidup yang luar biasa loh sebenarnya kan. Pertama kali. Pertama kali, dan di situ pertama kali kita berjumpa. Ya. Dan mungkin sedikit kita bernostalgia, bernostalgia tentang bagaimana awalnya kenapa gue tuh memilih lah bahasanya ya, jatuh hati sama Jessica. Ya, duduk sebagai fashion komentator ataupun fashion guru ya, namanya fashion guru. Dan gue ingat banget waktu itu menuju ke 30 besar ya. Ya. Menuju ke 30 besar dan dapat satu hari atau malam itu pesertanya adalah Jessica, dan menyanyikan lagu apa ya Jess waktu itu ya? Kok pertama kali kenalan itu nyanyi lagu Satu Yang Tak Bisa Lepas. Satu yang gini, coba nyanyi. Satu yang tak bisa lepas. Dah. Lagi dong. Coba. Satu yang tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Dah. Nah itulah lagu itu, tapi itu sebelum aku styling ya. Sebelum aku putuskan itu pertama kali kita, ya. Menyanyikan lagunya Teh Reza Artamevia. Betul, aku ngefans banget. Ngefans banget gue juga, dan juga kayak pas banget gitu karena pernah menjadi stylistnya Reza Artamevia, melihat sosok seorang perempuan datang dari layar menyanyikan lagu Satu Tak Bisa Lepasnya si Teresa. Judulnya apa lupa satu yang tak bisa lepas. Iya kan satu yang tak bisa lepas. Which lagu itu sebenarnya udah powerful, tapi ditambah dengan kok ada mungkin dari semua juri di malam itu cuma gue yang melihat ada sesuatu yang spesial dari Jessica. Very special. Karakter vokalnya Jessica, celah kayaknya gue tuh di sini mungkin Titi DJ atau Melly Guslo gitu ya yang lebih tahu. Tapi karakter vokalnya Jessica tuh sangat strong, bulat, dan juga punya karakter sehingga itu bisa makes people to remember her voice. Menurut gue di malam itu bagaimanapun juga kan duduk bersama dengan juri yang lain. Menurut gue Pop Academy itu mau melahirkan bintang-bintang dengan karakter vokal dulu ya, yang berbeda. Nah, gue jatuh hati awalnya karena kalau gue tutup mata gue malam itu, gue bisa membayangkan bahwa perempuan ini tuh benar-benar tegar sebenarnya, dan juga berani. And also in the same time, your voice has that sexiness. Ya, karena apa ya, ada beratnya. Iya nggak sih? Ada beratnya. And I was like, gila nih orang. Bagus banget ngebawain lagunya Teresa ya malam itu. And I was like, wow. Orang kayak Jessica atau perempuan kayak dia yang masih muda berhadapan di semua juri. And I was like, she's a star. Dia tuh adalah bintang. Kenapa di saat baru mau masuk 30 besar ya waktu itu ya? 30 besar. I was like, oh gue tuh harus bisa, apa ya, yakin gitu dengan pilihan gue. Karena sebelum-sebelumnya, sebelum ada Popa, gue pernah menjadi fashion guru di Lida, ya. Sebelumnya ada di Lida juga. 2 kali Lida kalau nggak salah. No, I forgot lah. Tapi waktu jadi fashion guru di Lida,
Nggak tahu kenapa gue juga punya firasat kepada orang-orang yang gue bantu. Entah itu financially ataupun yang lainnya. Ada waktu itu gue ingat di LIDA dari peserta Makassar baru berapa besar ya, itu masih lama lah, kalau nggak salah 40 juga apa 30 juga deh, sama. Dia berhijab, aduh aku lupa namanya siapa, mohon maaf. Tetapi waktu di saat sama Indosiar ditayangkan tentang background kehidupannya di Makassar, gue tersentuh tuh hati gue. Dan gue masih baru deh kalau nggak salah waktu itu, dan gue bilang sama Abi Ramzi di belakang gue bilang, Abi boleh nggak gue mau memberikan sesuatu kepada anak ini. Waktu itu ya, pesertanya Makassar. Dan akhirnya gue langsung memberikan, itu nggak disuruh siapa-siapa sama sekali. Begitupun terjadinya gue sama Jessica. Tidak disuruh sama siapa-siapa, tidak dibilangin sama tim Indosiar juga. Gue langsung bilang kalau gue mau memberikan semua gaji gue di malam itu sebagai fashion guru untuk gue berikan kepada peserta dari Makassar ini. Semua, tidak ada sisa 1% pun. Itu karena gue tergugah gitu hatinya. Tapi nggak cuma dari yang Makassar itu saja. Ada lagi Nirwana, I think namanya, cewek ini. Giginya dia berantakan sekali. Dan gue tergugah hatinya, langsung gue bilang, kalau lo masuk sekian besar, gue akan kasih hadiah lo gigi veneer yang baru. Waktu itu. Ini perjalanan gue sebagai fashion guru ya. Di LIDA gitu ya. Akhirnya gue wujudkan. Begitupun juga janji gue kepada beberapa peserta, kalau lo masuk dalam sekian, akan gue berikan kalung emas waktu itu. Karena gue sebagai brand ambassador UBS Gold, jadi gue mau memberikan si kalung emas itu. Kejadian sama Jessica, ini semua mungkin bertanya, ya, gimana sih awalnya kok Karen Delano memilih Jessica dan punya hati untuk Jessica? Sama kejadiannya. Bagaimanapun juga, walaupun gue fashion guru di sana, gue juga punya kepekaan. Bahasa kepekaan di sini, I have my own taste. Gue percaya gue dipilih sama Indosiar sebagai fashion guru itu karena punya kelebihan lah. Taste, ya selera. Walaupun gue di jalurnya di fashion. But then again, it's not about I know atau I don't know about music. But di saat kita sebagai juri duduk di sana, diberikan apa sih namanya tuh, headset, ya, earphone or whatever it is, kita menikmati dong. Sebagai juri, walaupun gue di sana cuma sebagai fashion guru, kan kita juga tahu bagaimana menikmati lantunan lagu dari para peserta. So I was like, my God, this woman. Gue langsung yang, wow. If I have to pick that night, kalau gue harus memilih seseorang untuk gue loloskan, I will pick this girl, which is you. Itu adalah Jessica. Dan malam itu gue bilang apa? For the next performance ya? Atau enggak ya? Next performance ya? Next performance. Dan malam itu aku bilang sama Jessica, buat the next performance gue akan berikan ya apa namanya? Stylingan lah ya. Baju konsep baju buat Jessica untuk bisa bernyanyi. Karena di malam itu ya teman-teman, Jessica ini suaranya bagus, gue jatuh hati dengan suaranya, tetapi ada ketidakpercayaan diri dia malam itu. Dari cara dia melangkah, dari cara dia menatap, dari cara dia bermain dengan bahasa tubuhnya, ya, menundukkan kepala. Itu udah tahu deh, ada bahasa psikolog yang sebenarnya sebagai fashion guru kita juga belajar. Karena kan fashion guru bukan cuma baju. Baju bisa dipakai, tapi kalau tidak punya kepercayaan diri, baju itu tidak akan berbicara dan tidak jadi mahal. Mau baju lo harganya 150 juta, kalau lo cara tegap apa segala macam nggak benar, nggak akan jadi harga.
nggak akan kelihatan. Ya, lebih baik pakai baju murah aja. Nah, dari the way she moves, everything about Jessica that night, I only falling in love with her voice. But I know exactly this has something more in her. Ada sesuatu yang lebih dari dia. And she can make it happen. Bisa gue. Nah, malam itu langsung gue pilih Jessica dan gue bilang, okay, for your next performance, I will give you this styling. The total look. Gue akan pikirin rambut lo, aksesoris semua. Sampai ke kuku, sampai ke baju, sampai ke sepatu. Ya. Apa yang gue lakukan malam itu sebenarnya ya, Jess, itu sama yang seperti yang gue lakukan seperti gue sebagai fashion guru di sebelumnya. Same thing. Sama sebenarnya. But then again, sekarang gue mau tanya nih sama Jessica. Ya. Supaya mungkin ini akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman dan mungkin sampai dengan sekarang followersnya Jessica sama gue, we appreciate you guys ya, kita sangat menghargai semua yang mendukung Jessica dan mendukung gue. Tapi mungkin ini supaya to clear up everything, right? Coba aku mau nanya dari sisi Jessica. Dari malam pertama kita jumpa dan aku memberikan janji untuk untuk memberikan kamu semuanya. Apakah di saat malam itu Jessica jatuh hati sama gue? Waduh, ini pertanyaannya langsung gimana-gimana gitu ya. Coba tanya, coba jawab dong. Aduh, mata gue langsung. Coba, apakah malam itu Jessica jatuh hati atau kayak mungkin punya perasaan, tapi kalau punya perasaannya apa? Apakah Jessica jatuh hati, punya hati sama gue? Aku jawabannya ingin gini sih. Aku melihat Kak Karen tuh seperti melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, ya. Jadi bener-bener kayak agak deg-degan dikit sih. Jangan pedean dong. Kemuliaan Tuhan, which sebenarnya sudah pernah diungkapkan sama Jessica setelah berapa lama ya? Setelah itu Jessica tuh sempat yang ditanya sama host kan, Jess, lo gimana tuh gitu kalau Karen Delano tuh punya perasaan sama lo gitu kan? Tapi kan Jessica in that moment sebenarnya sudah pernah kan, Jess, kamu mengungkapkan, kasih tahu untuk sekarang ini apa yang dirasakan semuanya itu adalah ya itu yang tadi dibilang bahasanya, karena Jessica, kebetulan teman-teman Jessica dan gue ini sama-sama anak-anak percaya Tuhan, dan maksudnya kita anak Kristen nih, which dari bahasanya Jessica adalah yang dimaksud dengan kemuliaan Tuhan adalah sebuah anugerah lah ya. Kita dipertemukan malam itu yang tidak juga memberikan sebuah keputusan atau penentuan apapun. Sebenarnya. Jadi kebanyakan Jessica diam di sini, tapi karena Jessica mungkin agak susah untuk menjelaskan semuanya ya. Jadi iya bener kan? Supaya jadi clear up, right? Bener. Maksudnya supaya jadi baik gitu. Nah, karena ada Jessica ya di sini, dan waktu gue dengan sepenuh hati gue untuk mau memberikan tanpa ada satupun trick atau mau memanfaatkan dan lain-lain sebenarnya. Jadi gue di malam itu langsung I know exactly what I'm going to do with this girl. Gue udah kebayang nih, gue bakalan mau kasih dan mau buat Jessica kayak apa. So pulang ke rumah lah segala macam, kayak kalau nggak salah waktunya ada seminggu setelah itu apa 2 minggu setelah itu ya? Seminggu ya. Seminggu setelah itu untuk perform Jessica dengan memakai semua apa yang aku berikan. So, karena mau memberikan yang terbaik. Kenapa mau memberikan yang terbaik? Sebenarnya alasannya adalah ingin menghadiahkan kepercayaan diri. Confident. I want to give her a gift. A confident. Itu kadonya. Bukan baju dan lain-lain. Baju dan lain-lain itu semuanya sponsor, guys.
which is itu pekerjaan stylist. So kalau gue, supaya Jessica tahu ya, malam itu gue di hire sebagai stylistnya Jessica. Well, Jessica harus bayar sebesar what Agnes mau bayar gue. Sebenarnya. Ampun, Iya dong. dah. Kan as a professional stylist. Iya, iya. Tapi you know, ini bukan hitung-hitungan. Tapi ya udahlah, gue kontak sahabat gue sendiri yaitu Yogi Pratama. Koleksinya salah satunya adalah koleksi terbaru dengan harga satu gaunnya itu almost 50 juta. Ya. And then sepatunya sepatu baru dari uang gue sendiri. Ya, gue transfer asisten. Ya, gue transfer asisten gue pergi lo ke Senayan City karena cause I don't have time, I have meeting dan segala macam. Pergi ke Senayan City, beli sepatu dan cari sepatu yang sesuai yang gue mau dan itu buat Jessica. And that's uang gue, bukan dari manapun. Gue keluarin dari dompet gue sendiri. Gue lupa harganya berapa, kalau nggak salah almost 2.500.000 atau sekian, gue lupa. And I was like, oke, nggak apa-apa. Yang penting total look-nya jadi bagus. Lalu juga ada kuku. Right? Ada kuku. Gue telepon orang nails ya, orang kuku yang datangnya dari Alam Sutra karena dia bagus. Gue bilang, Ci, lo langsung datang karena gue mau stylingin orang ini. Ya. Nah, waktu gue ngedapetin baju konsep dan segala macam, yang gue hadiahkan adalah semoga itu menjadi buah kepercayaan diri. So, apa yang gue nilai pertama kali gue ketemu di kuping gue mau the next performance dari Jessica is the total concept sehingga dia punya kepercayaan diri. And I think I did it. Gue rasa gue, I'm sorry, mungkin tidak ada satupun yang notice di sini, tetapi gue rasa gue berhasil membuat Jessica di saat memakai gaun dari Yogi Pratama itu jadi seorang Jessica dengan the very first character yang sudah punya kekuatan I am ready to be a star. That night. Ya, that night. Beneran dong, karena kamu memakai gaun putih, cara kamu melangkah, memakai hak tinggi, kuku kamu bagus, makeup kamu aku konsepin. So, you know, dia tampil dengan yang gue harapkan. Bukan harga bajunya, bukan nilai dari harga stylingnya, tetapi oke, ini hadiah. Jadi supaya melekatnya bukan karena bajunya, bukan. Melekatnya adalah, oh berarti gue harus bisa menjadi, mempersiapkan diri gue to be a star. Nah, untuk to be a star, gue juga mau memberikan pelajaran kepada semua kontestan sebenarnya. Semua peserta yang ada di sana. Bahwa untuk bertanding atau bertarung di panggung ajang pencarian bakat seperti Pop Academy, you cannot only mengandalkan suara lo, because you are going to be a star on the television for many people, even mungkin kalau ke YouTube bisa ke seluruh dunia. Artinya adalah the second point after your voice, setelah suara lo, karena lo tahu lo bagus bernyanyi, the number two is your outlook. Baju lo, makeup lo, rambut lo, lo tahu. Di saat lo jadi artis beneran nanti, ya ini pelajaran buat semua, bukan buat Jessica waktu itu. Supaya di saat lo jadi artis nanti, lo bisa benar-benar mempersiapkan diri lo dari sekarang dan lo tahu lo akan mendapatkan semua. Lo bisa bayar stylist, lo bisa pakai baju yang begitu mahal dan lo tahu untuk menghargai siapa tim sukses lo. Salah satunya stylist. Betul. I'm not a designer, gue bukan fashion designer, gue nggak buat baju, tapi gue mau mempersiapkan dia menjadi karakter bintang sesungguhnya. Karena tidak banyak bintang baru yang mengerti atau siap untuk itu. Dengan dia pakai baju desainer mahal, punya nama mahal, dia pakai stylist mahal, misalnya seperti gue, ya mahal lah ya gue. Nah, dia sudah bisa dia bisa tahu, artinya gini, di bersamaan waktu di saat dia melangkah, dia bisa tahu bahwa this is not my time actually.
Iya dong? Iya. Ini bukan waktunya Jessica sebenarnya untuk deserve. Untuk bisa, apa ya, layak memakai semua yang gue berikan sebenarnya di 30 besar loh. Masih jauh. Masih jauh sebenarnya dia di 30 besar waktu itu. Dan, tapi gue mau dia belajar. Gue nggak layak sebenarnya pakai begini. Iya dong? Betul. Belum waktunya. Bener, jadi aku juga jadi merasa... Bener gak? Berat. Aduh, berat, bener. Tapi, aku merasa berat banget. tapi hadiahnya adalah you earn the confident. Ya, Oh iya dong. betul. Dia melangkah dengan begitu percaya dirinya. Kamu nyanyi begitu bagus ya, sehingga juri kan tepuk tangan. Bener gak? Ya. Iya dong, karena the whole package you got it that night. Nah, ini bersamaan waktu belajarnya itu, gue berharap sebenarnya bukan cuma Jessica yang belajar. Semua peserta belajar. Sampai, nah kan sampai the next perform kan aku nggak pakein lagi baju Jessica, enggak dong. Ya. The next 12 perform besar sampai doang. 12 besar. Yes, 12 besar. 12 besar baru aku pakein lagi baju buat Jessica. Ya. Bener gak? Yang merah. Yang merah. Ya. Itu buat langsung, maksudnya buat baru dari Eko Chandra. Aku yang konsepin. Karena lagunya waktu itu... Makhluk Tuhan. Apa? Makhluk Tuhan. Ya, lagunya Mulan Jamila. Yes. Makhluk Tuhan. Nah, itu juga untuk belajar teman-teman kontestan yang lain sama Jessica bahwa memilih lagu harus juga mikirin konsep bajunya, ujung-ujungnya gimana supaya sejiwa. Itu maksud gue sebenarnya. Tetapi then again, waktu itu kalau nggak salah, karena waktu yang pertama itu memakai gaun putih, aku kasih kamu rangkaian bunga lah, apalah semuanya. And it's just because you know she's so beautiful that night. Gue tuh kayak ngeliat, I am so proud of her. I am proud myself yang sudah bisa membuat packaging Jessica untuk dia belajar dan layak. Walaupun sebenarnya belum layak. Dia baru akan layak setelah dia sampai ke 4 besar. And I actually mungkin, sorry ya teman-teman di sini banyak gue yang bercerita, tapi mungkin Jessica tidak tahu, supaya kamu just tahu. Bahwa sebenarnya perjuangan Jessica itu tidak gue ikuti sampai ke 4 besar. Ya, kalau nggak salah cuma sampai ke 12. Kalau nggak salah deh. Ya, 12. Ya, 12 ya. Sampai 12 besar. Selanjutnya aku sudah tidak lagi jadi fashion guru di sana. Ya, sudah tidak lagi jadi fashion guru di sana, yang sangat menyesal sebenarnya buat gue untuk tidak duduk lagi di sana karena sudah tidak bisa melihat dia dan teman-teman yang lain sebenarnya, peserta yang lain. Karena gue merasa bertanggung jawab sebagai fashion guru untuk bisa mengemaskan setiap peserta siap menjadi bintang. Kalau yang lain udah ada Teh Meli, udah ada Soimah, udah yang lain, ya udah deh. Lebih ke karakter jiwa mungkin, lebih kepada suara. Kalau gue tuh lebih kepada performance gitu, the whole look, the image of the celebrity sebenarnya. Nah, ya udahlah, tapi mungkin ada satu waktu yang akhirnya Jessica juga WhatsApp gue secara pribadi waktu itu. Dan Jessica bilang apa, Jess? Waktu itu sebelum 12 besar ya? Apa sesudah ya? Sesudah 12 besar. Betul. 12 besar. Dia tiba-tiba WhatsApp, dia bilang gimana, Jess? Mau berjuang sendiri. Mau berjuang sendiri. Karena dia kan bilang, banyak banget netizen yang, ya itu. Banyak netizen yang... Jadi salah kaprah. Betul, banyak netizen Ya. yang... banyak netizen yang... Salah pengertian Salah lah. pengertian dan mereka menganggap bahwa... Kamu tuh terlalu condong ke aku. hanya nge-backup Jessica. Sebenarnya. Jadi Jessica bisa sampai ke babak selanjutnya dan babak selanjutnya dan babak selanjutnya. Iya dong. Iya. Tapi sebenarnya sah-sah aja, silakan. Netizen mau, iya kan, mau bilang apa, mau berpikir seperti apa, sebenarnya sah-sah aja. Tapi di saat sebenarnya Jessica tuh sudah beberapa kali sih sebelum ke 12 besar itu, dia tuh yang nggak enak. Kalau ketemu di belakang panggung dia berusaha untuk menjauh. Dia maksudnya nggak mau terlalu intim sebenarnya. Karena dia menjaga perasaan semua teman-temannya di belakang panggung, plus juga nggak mau membuat sampai pada akhirnya netizen mikir yang aneh-aneh ya. Maksudnya kayak
Ya, oh pantesan aja nih Jessica bisa sampai begini gara-gara. Rame loh waktu itu, Kak. Gitu ya? Rame loh. Siapanya? Ya netizen lah ngomongin kita. Ya sama otak lo. Sama otaknya dia juga sebenarnya. Yang terlalu over. Yang terlalu overthinking, nggak berani gitu sebenarnya. Ya iya, maksudnya Nah, aku juga orang yang gak enakan gitu betul. loh. But sebenarnya in the same time ya teman-teman, mungkin supaya semuanya clear di sini, Jessica tuh karena banyak yang wah kok nggak jalan sama Jessica, kok nggak berhubungan sama Jessica, kok nggak pacaran sama Jessica. Ada yang bilang kok nggak mau nikahin Jessica, kapan mau nikahin Jessica. Ngerti nggak sih? Gue tuh sebenarnya mungkin ini bukan sedih nih. Perlu tetes mata gue dari tadi kelilipan karena ini AC bener-bener ke mata gue. Ini syutingnya dari tadi pagi ya, dari jam 7 pagi nih nggak kelar-kelar. Nah sebenarnya mungkin coba Ya, gimana? pertanyaannya ke kamu aja. Ya, Nggak mau gimana? nikah apa gimana sih? Oh, nggak mau. Apa gimana tuh? Loh, kok ke aku sih? dia nggak bisa jawab. Jadi sebenarnya gini, Jessica tuh sebenarnya dari pertama kali ketemu teman-teman, Ya. Jessica tuh orang yang sangat giat dengan belajar. Ya, ini satu poin plusnya dia. Belajar, nggak tahu apa yang dia pelajari lah ya. Mau di dalam kamar dia bilangnya belajar, dia apa kalau di telepon dia bilang dia ujian. Tapi nggak tahu lah ya benernya seperti apa. Oh, Cuma bener. Boleh ditanyakan ke akademi yang lain. Oke, baik. Betul. Aku tuh di sana tuh jadi tukang pijat. Jadi tuh aku emang siang anaknya sekali aja di tukang pijat ya. nggak gitu. Nggak, maksudnya teman-teman kan banyak yang karena terlalu terforsir banget. Jadi karena aku punya keahlian untuk memijit, jadi teman-teman tuh pada ke kamar aku gitu untuk minta dipijitin. Iya, terus mereka ngeliat oh Jessica lagi belajar. Oh iya, lagi belajar. Gitu. Nah karena memang dia fokusnya juga belajar dan segala macam. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, Jessica nih super apa ya, sweetheart woman, bukan woman, girl lah ya, masih girl karena dia sebenarnya masih sangat kekanak-kanakan and you know in the same time juga manja. Jadi sebenarnya juga Jessica tuh karena dia tuh awalnya selalu bilang bahwa mau fokus belajar dan juga fokus dengan ya menggali mimpi dengan mau mendapatkan too many ya experience. Jadi sekali lagi she's still young, 20 berapa sih? 23 baru kemarin, 23. Ketemu yang pertama 21 kan? Mana? 22, Pak. 22. Oh iya, salah lagi gue. Nah, umur 22. Nah, sekarang 23. Which is menurut gue karena I have a sister yang dia menikah di umur 21 and failed. Gagal, bercerai lah dan segala macam. So, sebenarnya melihat Jessica tuh lebih kepada dia punya potensi yang mungkin dia tidak sadar dia punya potensi. Seperti yang tadi yang dia bilang nih, kita tarik lagi ke garis depan ya, sama-sama teman-teman, bahwa sebenarnya dia lebih comfortable di belakang panggung dibandingkan di ya kan di muka umum. Betul. Mau itu televisi, mau itu kamera, mau apa sebenarnya dia nggak comfortable. Betul. Gitu. Tetapi she has that potential. You know, kamu punya potensi itu. Amin. Punya potensi karena punya suara yang karakternya amazing. Jadi artinya adalah, tapi kamu setuju nggak sih dengan semua apa yang aku omongin atau kamu nggak setuju? Apa gimana tuh? Banyak yang ngasih masukan ke aku sama seperti kamu juga sih. Cuman aku memang pada dasarnya masih kekeh aja kali ya. Untuk bertahan dengan ya itu maunya di belakang kayak gitu. Jadi dia memang maunya kebanyakan lebih pede lah ya mungkin di belakang panggung dan jadi diri sendiri mungkin dibandingkan di depan panggung kan. Nah jadi artinya adalah gue rasa juga sebenarnya Jessica belum tahu maunya apa. Enggak ya? Iya, belum tahu. Nggak apa-apa karena kamu masih terlalu muda juga. Artinya she's still young. She has to be happy in her age. Dia harus benar-benar merasakan dunia dia di usia dia. Karena everything will be gone. Dia nggak akan mendapatkan masa mudanya dia di saat dia kuliah, dia bertanding di ajang semua pencarian bakat, dia sekarang belajar menjadi presenter infotainment. She won't get that. Dia nggak akan mendapatkan semua itu nantinya di saat, atau misalnya tiba-tiba dia bilang, oke, gue mau merit aja sekarang, ya nggak sih?
Iya dong, belum tentu dia akan Iya. mendapatkan loh. Benar. Dia belum benar. tentu akan mendapatkan sesuai pembelajaran hidup lah. Nah, gue juga belajar bahwa kita dewasa karena kita punya waktu, prosesnya kita nikmati dan pengalaman. Kita nggak akan bisa jadi orang kaya bahasanya. Kaya di sini bukan cuma duit. Ya, Ya dong, kayak ilmu, kayak hubungan, kayak hubungan banyak pacar dong ya. Kayak jadinya. relasi. Kan hubungan. Kayak hubungan kan sama siapa aja. Bener. Jadi maksudnya kita nggak akan bisa earn everything. Kita nggak bisa menjadi manusia yang pintar dan utuh lah ya bahasanya, bener kan? Untuk bisa benar-benar mempersiapkan diri kita, apalagi she is a woman, of course, not he is a woman, she is a woman. Nah, kalau dari kamu sendiri, dari semua pengalaman kamu di Popa itu, kamu juga kayaknya diserbuin sama netizen dan segala macam, sebenarnya how you feel? Apa yang kamu rasakan sebenarnya? Shock sih, karena baru pertama kali kan ya terjun di Dunia entertainment. Yes. Bener-bener shock banget. Tapi memang kelihatan sih. Iya, jadinya tuh karena aku orangnya terlalu perasa banget ya, terlalu sensitif. Maksudnya sensitif dalam hal artian bukan mudah tersinggung, tapi memikirkan orang lain gitu. Jadi aku tuh bener-bener kayak... Memikirkan orang lain tuh siapa ya? maksudnya ya di sekeliling aku gitu. Oh. Iya, jadi ya seperti itu, bener-bener shock. Aduh, gue harus gimana gitu ya. Jadi... Tapi memang juga dia juga cukup termasuk orang yang harus terus-terusan diberikan semangat ya kamu ya untuk bisa bangkit sebenarnya. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Jadi Iya. lebih harus gimana tuh, dikasih susu atau gimana? Apa gimana itu? Ya intinya seperti itu. Maksudnya ya aku kan, kamu juga kan banyak kasih nasihat ke aku kan Kak pada saat itu, ya menyadarkan aku sekarang gitu kan. Ini udah jalan beberapa bulan nih, dari bulan Februari. Iya betul. Karena terakhir Popa Februari, Iya. karena ada pandemi ya. Betul. Jadi ya pengalaman yang mengasahkan aku menjadi tajam gitu. Belajar banyak lah. Ya belajar banyak. Tapi apa tuh pengalaman yang paling kamu dapatkan hebat Ya. selama kamu berjuang di Popa sampai dengan hari ini, apa tuh? Sebenarnya jadi aku tuh memang agak bimbang ya anaknya ya. Jadi zaman aku SD tuh aku benar-benar punya impian menjadi penyanyi besar gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu, aku tuh bukan anak yang harus jadi di depan banget gitu. Jadi aku senangnya mensupport orang. Di belakang lagi. Iya, di belakang lagi gitu. Jadi gimana ya? Ya gitu apa sih? Ya gitu deh. Intinya gue jadi bingung. Iya. Dia jadi bingung loh Iya, sebenarnya. jadi bingung gitu. Ya, nggak apa-apa. Karena sebenarnya memang ya well and again setiap manusia berbeda ya. Iya. Dan Jessica di sini sebenarnya yang penting berusaha untuk memberikan yang terbaik. Betul. Iya Karena kan? ini sih yang aku pelajarin ya Kak. Gak bisa kita nyenengin semua orang. Ya. Itu sih bener. Jadi kerja di dunia entertain ya nggak bisa semua orang bisa seneng sama kita. Kayak gitu ya. Betul. Jadi ya Bukan cuma entertain sih sebenarnya. semuanya ya dalam semua ruang aspek lingkup kehidupan aku. sih Oke, sebenarnya. siap. Ya jadi aku let it flow aja, berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Omongan orang kan pasti kan nggak akan ada habisnya kayak gitu. Jadi ya udah. Tapi aku jalanin. penasaran, kamu pengen jadi artis gak? Gimana ya? Mau jadi artis gak? Nggak terlalu ambisius sih. Nggak terlalu ambisius ke sana? Iya nggak terlalu ambisius. Sejujurnya? Sejujurnya iya nggak terlalu ambisius. Jadi pengennya jadi apa? Pengen jadi anak Tuhan yang baik. Ya udahlah, tahu pengen Susah banget pengen ya jadi ngomong. anak Tuhan yang baik. Pengennya Mau jadi jadi apa apa? maksudnya? Kalau udah mau ngebayangin hidup Oke. ke depannya tuh mau jadi Saintis sih. Jadi memang aku tuh pengen ngambil lanjut sekolah ke Jerman sebenarnya. Karena kan sains di sana kan. bagus. Iya, dan kebetulan dosen-dosen aku ambil PhD semua di sana kayak Ya. gitu. Jadi aku memang anaknya seneng belajar gitu, maksudnya belajar secara akademi ya gitu. Jadi ya udah gitu. Cuman zaman aku non akademik pun pernah jadi ketua paskib SMP. Di kuliah juga ketua organisasi persekutuan mahasiswa Kristen gitu. Jadi sebenarnya aku orangnya nggak terlalu introvert banget, bisa ekstrovert tapi dengan
lingkungan yang tidak terlalu terekspos mungkin gitu. Ya. Iya, oke. Dan ya sekali lagi ya, belum ketemu jati dirinya sebenarnya lebih lengkap, lebih tepatnya. Nggak mungkin lagi proses kali ya. In process, which is harus dinikmati loh. Nggak boleh nggak menikmatinya ya, Jess. Karena gue belajar sekali. Kalau harus mengingat zaman itu dulu di saat usia masih 19, 20, dari 17 lah ya ke 25. Gue bersyukur sekali loh, gue punya begitu banyak lembaran cerita hidup maksudnya. Entah dari nangisnya, ketawanya, entah ketemu orang-orang aneh, entah guenya yang aneh gitu, banyak ya ceritanya. But then again, gue juga berharap anak-anak muda, karena bagaimanapun juga kamu tuh termasuk Gen Y and Z loh, Y and Z. Artinya nih anak-anak muda seperti Jessica, mungkin semuanya ada yang nonton seusia Jessica 23 tahun. Gue sih lebih menyarankan untuk just enjoy your moment in life. In every second. Lo nggak bisa, maksudnya do not let yourself untuk bisa bucin banget sama seseorang. Kalau menurut aku. Nggak bisa to let yourself untuk apa ya, buat komitmen yang lebih serius juga dan semuanya, karena kalau kita bicara Tuhan ada waktu yang tepat yang ya. Tuhan kasih. Tapi but then again, jangan hilang masa itu. Nah, ini menjadi jawaban sebenarnya buat teman-teman semuanya ya, yang follow kita berdua. Gue pribadi sayang sekali sama Jessica, and I'm actually put her as a way that I think as my sister. She is so lovely, tapi she has to be there to be herself. Dia harus apa ya? Karena gue belum puas nih dia sampai ke peringkat 4 tuh, itu mujizat Tuhan menurut gue. Karena sejujurnya kamu nggak tahu kan, di belakang panggung tuh 30 besar menuju ke atas tuh sebenarnya dia tuh riskan gitu, antara juri mau mengeluarkan dia atau tidak mengeluarkan dia loh teman-teman. Mungkin nggak ada yang tahu, dan Jessica juga mungkin nggak tahu karena gue di belakang dan gue mendengar, walaupun itu bukan bagian gue kan, bagian gue kan cuma bagian baju, tetapi gue mendengar sebenarnya tuh riskan sekali dia di situ. But then again, waktu di saat 12 besar gue nggak ada di sana lagi sampai dengan selesainya Popa, itu benar-benar totally pure. Tapi sebenarnya juga bersama dengan kita sama-sama di sana juga cuma baju doang, nggak ada, you know, there's nothing else untuk support her. Kayak misalnya apa dong yang lebih, nggak ada sebenarnya. Jadi artinya perjuangan tetap perjuangannya Jessica, guys. Nggak ada perjuangan gue. Istilahnya perjuangan apa yang gue bikin berjuang, nggak ada. Yang perjuangan gue cuma gue bayar bensin lebih mahal lagi yang seharusnya belok ke Indosiar gitu. Ya mungkin perjuangannya lebih kepada motivasi kepada Jessica. Artinya adalah gue sampai sekarang nih gue melihat Jessica ngobrol, she's not that confident. Masih bener, kamu tuh nggak confident. Dan masih melihat mungkin dirinya tuh kayak, gue mungkin nggak cocok di sini untuk ngobrol bareng gitu mungkin. Iya, ya kan? Itu sih benar. Nah, tuh kan. Jadi dia tuh masih, you know, tapi itu harus dilatih sih. Tapi hanya waktu untuk bisa melatih dia. Dia harus ketemu banyak orang, dia harus bisa ngobrol sama banyak orang. Tapi yang paling gue rindukan dan mungkin menjadi doa buat gue, this is so what's next, Jess? Gue cuma berharap Jessica buruan punya single amin. terbaru. Amin. Itu doa aku yang paling, karena gini, sayang banget keluar dari Popa nggak buat apa-apa dan jangan lama-lama. Karena gini, bukan, oke lah, kita nggak usah gini aja, kita nggak usah bilang mengejar jadi artis, bukan. Tapi karya. Karena karya, Jess, menurut aku ya teman-teman, karena karya itu sebenarnya anugerah Tuhan loh. Iya dong. Dan kita nggak mau, kita berarti tidak menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak berkarya. Iya dong. Talenta yang sudah Tuhan titipkan di dalam kita itu harus kita buahkan karya.
untuk menyenangkan hati Tuhan sebenarnya. Iya. Tapi kalau kamu nggak berkarya, single nggak dijadiin, kamu nggak percaya diri, you hold back yourself, jadi ngerasa nggak pede, ngerasa kalau kamu nggak tepat ada di sini, kamu ngerasa nggak tepat untuk rekaman atau apapun, atau mungkin nggak tepat untuk diundang untuk nyanyi, and whatever it is. And I think kamu nggak mensyukuri gitu apa yang Tuhan kasih. So bukan tujuannya mau jadi artisnya lagi ya. But let's just let it go, let it flow, dan enjoying your time untuk bisa berkarya. Nggak boleh nggak berkarya, Jess. Setelah dari Popa, kamu harus tahu ya. Teman-teman nih gue yang tahu ya. Jessica tuh bisa 4 besar tuh mujizat. Karena yang ditandingi sama Jessica di sana tuh orang-orang yang punya suara sebenarnya. Wow ya, dan pengalamannya juga. Bener gak? Ya. Gila loh. Bener gak? Betul. Artinya adalah mungkin kamu juga sempat gak pede kali ya. Ya untuk itu menghadap. sangat pasti. Iya kan? Insecure tinggi. Insecure tinggi. Insecure tinggi. Dia tuh. Karena kenapa? Betul. Dia ngerasa pas-pasan suaranya. Dan ini jawaban gue ya teman-teman semuanya. Kenapa gue pilih Jessica? Karena gue tahu from the very beginning dia adalah kontestan ya, Academia, Pop Academia di sana yang satu-satunya orang yang tidak percaya diri. Nggak percaya diri deh, nggak mapak bumi. Bener gak? Kayak roh tuh nggak ada di situ gitu. Karena dia kayaknya pengennya keluar panggung, lari, terus ke belakang. Ya belajar lagi. Iya kan? Bener kan? Iya. Nah, ya itulah kenapa alasannya. Nah, ini jawabannya kenapa saya memilih Jessica. Dan doa saya nih, doa buat Jessica. Semoga kita semua mendoakan Jessica untuk dalam proses ini bisa berbuah yang luar biasa. Amin. Single terbaru kapan? Udah rekaman? Sudah tinggal menunggu waktu aja. Tahun ini, amin. Sebelum Desember. Amin. Karena lagunya katanya tentang gue, jadi harus dilahirkan di tanggal 4 Desember ulang tahun aku. Aduh, Sagita ya. Iya, Sagita dong. Emang apa bintangnya? Libra. Libra, oh my god, man. Oke, dan what's next? Rencana apa yang akan kamu lakukan? Ya itu. Masih dalam kuliah. Paling Selesai ya kapan? tahun depan. Doain ya, Kak. Tahun depan, oke, Tahun depan baik. wisuda. Wisuda. Amin. Selain itu mau jadi apa lagi? Mau jadi ya apapun yang Tuhan kasih, kesempatan-kesempatan yang ada, Tapi aku harus jalani. berjuang ya? Iya benar, berjuang. Nggak Harus bisa berjuang. seenaknya aja, nggak bisa. Betul, harus berjuang. Jessica harus berjuang. Nah itu sebenarnya obrolan. Gue sih berharap sebenarnya Jessica lebih mau membuka diri, tapi kayaknya agak susah untuk buka diri loh guys. Buka dirinya nanti aja setelah kita tutup di sini. But anyway, I really appreciate her for. Aku tuh appreciate kamu banget. Karena Jessica tuh sebenarnya juga mungkin Jessica kamu mengharapkan untuk aku benar-benar bisa support your career kan sebenarnya after. Bener, iya. Sebenarnya gitu. Dia selalu bilang WhatsApp, ya Kak, gimana ngomongnya? Coba biar tahu iya. dong, gue melulu nih yang ngomong. Jadi nggak kayak punya bintang tamu nih gue di sini. Nggak apa-apa, jadi kamu describe aku nih ceritanya. Iya memang sih lebih ke describe Iya. kamu ya. Iya, aku kan sering chat kamu, tolong ajari aku karena aku baru di sini dan kamu kan sudah lama perjalanannya dalam dunia ini. Dunia ini. Penuh. Oke, sebelum diakhiri ya sebenarnya aku tuh termasuk orang yang paling rindu banget sama suara kamu. Oh. Dan kita sama-sama di sini mau mendengarkan Jessica menyanyikan lagu di saat pertama kali perjumpaan kita. Oh. Dari Reza Artamevia. Kak, tolong sampein salam aku. Nanti aku mau ketemuan sama dia, nanti ketemu sama kamu. Udah gampang deh. Tinggal dijemput kamu, pup, kita jalan ketemu Teteh Reza. Bener ya? Bener. Janji. Oke. Ya, dan sekarang kamu harus menyanyikan satu buah lagu lengkap. Lengkap dong. Ref Ya, aja. ya, ref, ya dari mungkin sebelum ref ke ref.
dan keselesainya. Itu sama aja dari awal sampai refah. Oke, ayo nyanyi. Oke. Satu yang tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Satu yang tak bisa lepas, bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lama ini menyentuh sendiriku. Oh, yay! Thank you. Give me a hug. Thanks so much.